Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Next. Yang pertama yaitu pentingnya K3. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek krusial dalam setiap lingkungan kerja. Penerapan K3 yang efektif tidak hanya melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh lagi, K3 yang baik meningkatkan citra perusahaan, membangun kepercayaan pelanggan, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis. Data statistik kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dapat ditampilkan untuk memperkuat pentingnya K3. Selanjutnya, Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar ketiga. Prinsip dasar ketiga berlandaskan pada tanggung jawab bersama antara pengusaha dan pekerja dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat. Upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit menjadi prioritas utama, dengan komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dan keterlibatan aktif pekerja dalam semua aspek ketiga. Keselamatan pekerja selalu diutamakan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan. Landasan ketiga yang kuat terdapat beberapa poin. Yang pertama, tanggung jawab bersama. Yang kedua, pencegahan kecelakaan dan penyakit. Yang ketiga, peningkatan keberlanjutan. Yang keempat, keterlibatan pekerja. Dan yang kelima, prioritas keselamatan. Selanjutnya ada identifikasi risiko dan evaluasi bahaya. Langkah awal dalam penerapan K3 adalah identifikasi dan evaluasi bahaya. Proses ini melibatkan berbagai metode seperti observasi langsung, penggunaan checklist, dan brainstorming untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Setelah bahaya teridentifikasi, dilakukan analisis risiko untuk menilai kemungkinan dan tingkat keparahan setiap bahaya. Hasil analisis ini kemudian divisualisasikan dalam matriks risiko untuk memudahkan pemahaman dan prioritas tindakan pengendalian. Ada tiga yaitu metode identifikasi bahaya, analisis risiko, dan visualisasi tingkat risiko. selanjutnya yaitu ada pengendalian resiko. Setelah resiko teridentifikasi dan dievaluasi, langkah selanjutnya adalah pengendalian resiko. Hierarki pengendalian resiko yang umum digunakan meliputi eliminasi bahaya, substitusi dengan alternatif yang lebih aman, penerapan kontrol teknik seperti pengawasan dan ventilasi, penerapan kontrol administratif seperti prosedur kerja dan pelatihan, dan penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti helm, sarung tangan, dan masker. Setiap metode pengendalian harus disesuaikan dengan jenis dan tingkat resiko yang dihadapi. Nah, di sini ada untuk meminimalisir ancaman, yaitu seperti eliminasi, menghilangkan bahaya, substitusi, mengganti dengan alternatif yang lebih aman, kontrol teknik, misalnya pengawasan atau ventilasi, kontrol administratif, misalnya prosedur kerja atau pelatihan, alat pelindung diri, yaitu seperti helm, sarung tangan, dan masker. Nah, selanjutnya ada program kesehatan kerja, di mana program kesehatan kerja yang komprehensif bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pekerja. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, vaksinasi sesuai kebutuhan, promosi kesehatan dan keselamatan kerja, serta penanganan yang tepat dan cepat terhadap kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Tujuan utamanya adalah mencegah penyakit akibat kerja dan memastikan pekerja tetap sehat dan produktif.
Selanjutnya ada ergonomi dan K3. Ergonomi memegang peranan penting dalam K3 dengan fokus pada penyesuaian tempat kerja dan peralatan agar sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologis pekerja. Desain tempat kerja yang ergonomis, penyesuaian peralatan kerja, dan penerapan postur kerja yang benar dapat mencegah cedera muskuloskeletal disorders atau MSDS dan meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pekerja. Selanjutnya ada pelatihan dan kesadaran ketiga. Nah, peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang K3 di kalangan pekerja merupakan kunci keberhasilan program K3. Pelatihan K3 yang komprehensif, baik pelatihan dasar maupun pelatihan khusus sesuai dengan resiko kerja, sangat penting. Sosialisasi dan kampanye keselamatan secara berkala juga perlu dilakukan untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Pembentukan tim K3 dapat membantu dalam pelaksanaan program K3 secara efektif. Selanjutnya ada audit dan pengawasan K3. Audit dan pengawasan K3 secara berkala, baik internal maupun eksternal, diperlukan untuk memastikan efektivitas program K3 dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Proses audit dan pengawasan ini akan menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan sistem K3 dan mencegah kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada manajemen krisis dan tanggap darurat. Perusahaan harus memiliki rencana manajemen krisis dan tanggap darurat yang terstruktur untuk menghadapi berbagai situasi darurat yang mungkin terjadi. Rencana ini meliputi prosedur evakuasi, peralatan, dan simulasi untuk mempersiapkan pekerja menghadapi situasi darurat, serta sistem komunikasi darurat yang efektif. Nah, selanjutnya di sini ada budaya K3. Nah, budaya K3 yang kuat dibangun atas dasar komitmen manajemen yang tinggi, partisipasi aktif pekerja, komunikasi yang efektif, dan sistem reward dan punishment yang adil. Budaya K3 yang positif akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat secara berkelanjutan. Tiga dalam industri tertentu. Slide ini akan membahas praktik K3 spesifik untuk suatu industri tertentu. Misalnya industri konstruksi, manufaktur, atau pertambangan dengan mencantumkan contoh-contoh penerapan K3 yang relevan di industri tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Presentasi ini menyoroti pentingnya penerapan K3 yang komprehensif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Rekomendasi tindakan yang spesifik dan terukur akan diberikan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Dah. Segitu aja presentasi yang kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Nut, matiin itunya, rekam layarnya.